Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di depan stasiun Surabaya Pasar Turi jam 8 pagi. Kali ini saya akan melakukan perjalanan naik kereta api yang sudah lama tidak jalan, yaitu kereta api Mutiara Timur, relasi Surabaya Pasar Turi sampai dengan Ketapang Banyuwangi. Wow, kereta api Mutiara Timur sudah lama banget tidak jalan teman-teman. Kalau tidak salah terakhir jalan tahun 2022, yang artinya sudah 2 tahun tidak jalan. Dan hari ini pada masa mudik lebaran 2024, kereta api Mutiara Timur jalan kembali, tapi dengan kelas yang downgrade teman-teman, menggunakan full kelas ekonomi Kemenhub. Oke lah, penasaran gimana tripnya? Oleh karena itu simak terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, dalam perjalanan kali ini saya bareng Boim nih, Bima Suci Ramadhani. Kita bareng nanti naik mutim dari Surabaya Pasar Turi ke mana? Gubeng sih, ya apa Pasar Turi? Pasar Turi le. Kemana? Probolinggo, pakai tarif khusus. Jadi Mutiara Timur per tanggal 30 kemarin 30. kembali ke rute asalnya, Surabaya Pasar Turi atau Surabaya Gubeng ke arah Ketapang Banyuwangi. Tapi downgrade kelasnya nih. Aduh. Dan ini ada Mas Theo nih. Halo, mau naik apa nih? Aku anggrek. Anggrek, wis. Dapat tarif promo. Promo. Apalagi eksekutifnya New Gen. 150 ya? 150. Astaga. Harga promo anggrek nanti jam 9.10 ya? Ya betul. Jadi Aku nanti Mutiara Timur berangkat dulu. Mutiara Timur 8.55, jadi berangkat dulu. Oke lah, masuk ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke stasiun Pasar Turi. Stasiun Ketapang. Oke teman-teman, ini adalah tiket saya kereta api Mutiara Timur. Wajib dicetak nih teman-teman, karena Mutiara Timur ini jarang banget jalan. Statusnya sekarang menjadi kereta api fakultatif atau kereta api tambahan aja. Oke teman-teman, untuk pintu masuk penumpang kereta api Mutiara Timur ini tersedia di pintu masuk kereta kelas eksekutif. Jadi meskipun Mutiara Timur ini kelasnya downgrade ya, sebelumnya eksekutif premium atau eksekutif ekonomi, sekarang downgrade full ekonomi, tapi untuk ruang tunggunya tetap di kelas eksekutif teman, di stasiun Surabaya Pasar Turi ini. Oke teman-teman, saya sudah masuk ke dalam peron stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan di sini yang ada di jalur 2 adalah kereta api Sembrani tambahan. Jadi masa mudik lebaran ini kereta api tambahan sudah mulai jalan ya. Kereta api Sembrani tambahan dari stasiun Gambir tujuan Surabaya Pasar Turi dengan rangkaian eksekutif New Image. Untuk kereta api Mutiara Timur tersedia di jalur 4. Jadi kita harus nyebrang dulu teman-teman. Oke teman-teman, mari kita nyebrang melewati rangkaian Sembrani tambahan. Oke, ini dia rangkaian Mutiara Timur, ditarik oleh lokomotif CC203 teman-teman. CC203 9814 atau nomor lamanya CC20326, tipe induk SCT Sidotopo. Wow, logo Sprinter nih, hidung miring. Oke teman-teman, ini dia rangkaian kereta api Mutiara Timur. Nah sebenarnya kereta api Mutiara Timur ini membawa 2 jenis kereta ekonomi, yaitu ekonomi Kemenhub dengan jenis kursi long seat, kapasitas 64 penumpang dan hadap-hadapan, dan jenis ekonomi modifikasi New Generation, hasil modifikasi Balai Asa Manggarai, dengan jenis kursi captain seat, semuanya searah jalan penumpang dan tidak ada hadap-hadapan. Tapi entah karena apa, mungkin karena ekonomi modifikasinya masih belum selesai modifikasi, jadinya kereta api Mutiara Timur ini membawa full ekonomi Kemenhub. Sangat disayangkan teman-teman. Padahal PT KAI sudah mempromosikan Mutiara Timur ini di sosial media, mempromosikan bahwa Mutiara Timur membawa 2 jenis kereta ekonomi Kemenhub dan modifikasi New Generation. Tapi sangat disayangkan sekarang ini jadi full Kemenhub, kursi hadap-hadapan. Wah. Dan katanya nih, untuk ekonomi modifikasi New Generation baru tersedia di Mutiara Timur itu tanggal 7 April. Mari kita lihat ya.
Semoga saja proses modifikasinya cepat nih, biar langsung dipakai Mutiara Timur. Nah teman-teman, ekonomi 1 K3011245 di Bendo SNO Solo Balapan. Ini ekonomi Kemenhub difabel, kapasitas 64 penumpang. Nah aslinya Mutiara Timur itu ada dua jenis ekonomi Kemenhub dan ekonomi modifikasi New Generation. Untuk yang Kemenhub itu tersedia di ekonomi 1 dan ekonomi 7, jadi di ujung depan dan ujung belakang. Lalu untuk ekonomi 2 sampai 6 itu harusnya menggunakan ekonomi modifikasi New Generation. Tapi karena ekonomi modifikasi New Generation masih belum tersedia, jadinya full ekonomi Kemenhub. Ekonomi 2 sampai 6 ekonomi Kemenhub yang normal kapasitas 80 penumpang. Sangat disayangkan ya teman-teman. Mari kita masuk melihat interiornya. Nah seperti ini teman, interior dari kereta ekonomi Kemenhub yang difabel. Yang difabel ini kapasitas 64 penumpang, yang pintunya ini ada di pinggir. Dikatakan difabel karena ruang bordes lebih luas dan toilet lebih luas. Bisa digunakan untuk orang difabel yang menggunakan kursi roda. Nah seperti ini, kursi ada di depan. Dan untuk ekonomi 2 sampai 6 yang harusnya ekonomi modifikasi New Generation, ini pakai ekonomi Kemenhub 80 penumpang. Jadi hadap-hadapan teman-teman. Wah, sangat disayangkan ya. Restorasi. Nah ini dia apa namanya, kereta api Mutiara Timur dengan rute dari stasiun Ketapang ke Surabaya Pasar Turi PP pulang pergi. Wah, kereta api Mutiara Timur ini sebelumnya memiliki rute dari Jogja ke Ketapang. Dan pada GPK 2023 ini Mutiara Timur kembali lagi ke rute asalnya, ke hakikatnya, yaitu Ketapang ke Surabaya. Dan ini Surabaya Pasar Turi. Meskipun dikembalikan lagi ke rute asal, Mutiara Timur jadi kereta fakultatif, tambahan aja. Sangat disayangkan, dan apalagi ini downgrade. Nah ini ekonomi berapa? Ekonomi 5. Ekonomi 2 sampai 6 ini harusnya ekonomi modifikasi New Generation. Tapi ini ekonomi Kemenhub. Di pokok Tapang ini, K3. Nah ini ekonomi 7 yang saya naiki. K3011004 SDT. Wah ini deposito atau apa teman-teman? Biasa digunakan di kereta api lokal Surabaya Pasuruan ataupun rangkaian darurat Sindro. Ya ampun guys. Nah ini ada langsiran kereta api Argo Bromo Anggrek teman-teman. Sudah menggunakan rangkaian eksekutif New Generation dan membawa 2 kelas luxury sleeper nih teman-teman. Wih, ini luxury yang generasi pertama. Kalau eksekutif yang terbaru tahun 2023 dengan livery warna pink, keren banget. Nah rangkaian ini bukan baru digunakan Argo Bromo Anggrek teman-teman. Sebelumnya rangkaian ini sudah digunakan di kereta api Manahan tambahan dan kereta api Argo Dwi Pangga. Saya sudah naik di Argo Dwi Pangga. Videonya ada di sini. Oke, mari kita masuk ke dalam rangkaian. Oke, tepat pada pukul 08:55 kereta api Mutiara Timur diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, kereta api Mutiara Timur diperpanjang sampai stasiun Surabaya Pasar Turi itu sudah lama, semenjak GPK 2019, jauh sebelum kereta api Mutiara Timur diperpanjang ke Yogyakarta. Nah, pada GPK 2021, Mutiara Timur diperpanjang sampai Yogyakarta, dan sekarang GPK 2023, kereta api Mutiara Timur kembali ke rute asal, yaitu relasi dari Surabaya Pasar Turi ke Ketapang Banyuwangi. Dengan diperpanjang ke stasiun Surabaya Pasar Turi, penumpang kereta api yang dari lintas utara, misal dari Gambir ataupun Semarang, ini bisa transit dan berpindah ke kereta api Mutiara Timur di stasiun yang sama, tanpa perlu ke stasiun Surabaya Gubeng.
Nah teman-teman, kita melintas di samping stasiun Surabaya Kota. Di sana terlihat banyak rangkaian kereta api yang sedang istirahat. Itu ada kereta api Mutiara Selatan teman-teman. Dan ada apa itu? Stainless. Ada Puong juga tuh. Dan sekarang kita menurun ke jalur utama dari Surabaya Kota, Surabaya Gubeng. Kereta api yang lewat di shortcut ini cuma kereta api Blembangan Express, Jayabaya, lalu komuter Sindro. Oke, kita sudah bergabung ke jalur utama ya. Sebentar lagi kita masuk stasiun Surabaya Gubeng. Oke teman-teman, ini kita tertahan sinyal sebelum masuk stasiun Surabaya Gubeng. Entah ada apa ya, mungkin bergantian jalur dengan kereta api lain. Dan kalau ketahan sinyal gini, wah sudah dapat dipastikan bakalan telat teman-teman. Mungkin telat 2-3 menit aja, atau malah 5 menit. Ini masih ketahan sinyal. Waduh. Oke, setelah 5 menit kereta api Mutiara Timur jalan kembali. Oke, pada pukul 9.12 terlambat 2 menit kereta api Mutiara Timur tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Berhenti di sini untuk menaikkan penumpang dan bisa dilihat penumpang yang naik banyak teman-teman. Tapi kebanyakan yang naik itu di ekonomi 1 dan ekonomi 6. Ekonomi yang harganya murah teman adalah ekonomi Kemenhub. Karena dua jenis ekonomi ini di Mutiara Timur dibedain harganya. Lebih murah yang Kemenhub karena hadapan-hadapan. Dan penumpang lebih cenderung memilih di harga yang murah di ekonomi Kemenhub. Mungkin karena nggak tahu teman-teman, tulisannya ekonomi, kirain sama. Nah, di sini kita bertemu dengan kereta api Ranggajati dengan rute dari stasiun Jember tujuan Cirebon. Ranggajati ini melayani kelas bisnis dan eksekutif teman-teman. Kelas bisnis eksekutif ini mengingatkan saya pada kereta api Mutiara Timur zaman dulu. Tapi sekarang Mutiara Timur full downgrade, full pakai ekonomi, sangat disayangkan. Nah teman-teman, ini dia pemberhentian kereta api Mutiara Timur. Perjalanan saya kali ini dari stasiun Surabaya Pasar Turi, berhenti stasiun Surabaya Gubeng, Sidoarjo, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Tanggul, Rambi Puji, Jember, Kalibaru, Kalistail, Temuguru, Progo Jambi, Banyuwangi Kota, dan Ketapang. Perjalanan kali ini saya sampai stasiun Probolinggo aja ya. Kereta api Mutiara Timur karena sekarang menjadi kereta api fakultatif atau kereta api tambahan, ini banyak mengalah dengan kereta api lain. Ini nanti kereta api Mutiara Timur berhenti di stasiun Gedangan, stasiun kecil, untuk silang dengan Logawa. Tapi ini tidak ditulis ya, karena memang di situ tidak melayani naik turun penumpang, hanya melayani silang kereta api aja. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Kami segenap kru yang bertugas atas nama PT Kereta Api Indonesia Persero mengucapkan selamat datang di kereta api Mutiara Timur yang akan mengantar kita menuju akhir stasiun Ketapang. Kami informasikan nantinya dalam perjalanan kereta api Mutiara Timur akan berhenti di stasiun Sidoarjo, stasiun Bangil, stasiun Pasuruan, stasiun Probolinggo, stasiun Tanggul, stasiun Rambi Uji, stasiun Jember, stasiun Kalibaru, stasiun Kalistail, stasiun Temuguru, stasiun Progo Jambi, stasiun Banyuwangi Kota, sampai dengan tujuan akhir stasiun Ketapang. Oke teman-teman, kereta api Mutiara Timur sudah berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng. Nah, untuk sejarah kereta api Mutiara Timur, ini dulunya merupakan kereta api bendera, kereta api andalan di Daup 9 Jember. Dulu melayani kelas bisnis dan eksekutif teman. Lalu pada tahun 2018 mendapatkan rangkaian baru, yaitu eksekutif dan premium stainless steel. Benar-benar baru dari Inka tahun 2018. Nah, namun pada GPK 2021, kereta api Mutiara Timur diperpanjang rutenya ke stasiun Yogyakarta, sehingga melayani dari stasiun Ketapang ke stasiun Yogyakarta. Namun, karena diperpanjang tersebut, okupansi kereta api Mutiara Timur menjadi anjlok, menjadi sepi teman-teman. Sehingga karena okupansi yang jelek itu, rangkaian stainless milik Mutiara Timur ini disebar ke berbagai depo untuk memenuhi rangkaian cadangan kereta api.
lainnya. Nah, karena rangkaian stainless itu diambil, Mutiara Timur downgrade menjadi kelas eksekutif dan ekonomi Kemenhub. Itu tidak berlangsung lama. Pada Desember 2022, Mutiara Timur dihentikan beroperasinya karena okupansi yang jelek, digantikan oleh kereta api Blambangan Express dari stasiun Ketapang ke stasiun Semarang Tawang. Nah, mulai saat itu Mutiara Timur tidak berjalan, teman-teman. Nah, pada akhirnya tahun 2024, pada musim mudik Lebaran 2024, Mutiara Timur jalan kembali di rute asalnya, kembali ke hakikat, yaitu Surabaya Pasar Turi ke Ketapang Banyuwangi, tidak ke stasiun Yogyakarta lagi. Dan jadwalnya pun, jamnya pun mirip-mirip, teman-teman, cuma selisih 15 menit aja. Nah, dan sangat disayangkan, kereta api Mutiara Timur menjadi kereta api fakultatif, hanya jalan di waktu-waktu tertentu saja. Dan ini berjalan sudah sangat untung, teman-teman, untung banget. Tapi dengan rangkaian yang downgrade, sebelumnya ada eksekutifnya, sekarang full ekonomi. Ya ampun. Dan ini kita melintas langsung stasiun Wonokromo ya. Di stasiun Wonokromo ini ada perpecahan jalur. Untuk yang jalur lurus itu ke arah Mojokerto, Kertosono, Madiun. Untuk yang ke kiri itu ke arah Bangil, Jember, Banyuwangi. Nah, teman-teman, sebenarnya kereta api Mutiara Timur ini membawa dua jenis kereta ekonomi. Karena kasta ekonomi ini berbeda, harganya pun beda, teman-teman. Biasanya kan subkelas itu tidak menentukan kursi ya. Tapi khusus kasus di Mutiara Timur ini, subkelas berpengaruh di kursi dan kereta yang dipilih. Untuk subkelas yang harga terendah itu 180.000, itu hanya bisa dipesan di ekonomi 1 dan ekonomi 7, yang itu dimana memakai ekonomi Kemenhub, kursi hadap-hadapan. Dan untuk di subkelas yang harganya lebih tinggi 230.000, itu menggunakan rangkaian ekonomi modifikasi new generation dengan kursi yang searah jalan kereta, tidak hadap-hadapan. Nah, karena suatu lain hal, ekonomi modifikasi new generation tidak bisa hadir di Mutiara Timur untuk awal-awal jalan ini. Ini saya dapat info, penumpang Mutiara Timur yang sudah terlanjur memesan di subkelas tertinggi di ekonomi 2-6 itu mendapatkan bea kembali 20%, sehingga kalau dihitung-hitung harga tiketnya itu 207.000. Ya tetap aja rugi, teman-teman. Harganya beda 27.000, tapi dapat di jenis kereta yang sama, ujung-ujungnya sama-sama adu dengkul. Ya beginilah nasib kereta api Mutiara Timur ya. Banyak sekali rintangannya, dimulai lama tidak jalan, sekalipun ada info jalan, itu infonya selalu simpang siur. Sekalipun ada info resmi jalan dan tiketnya sudah dijual di KAI-Akses, itu dulu sempat penjualannya ditutup sementara, teman-teman. Entah kenapa, dan akhirnya beberapa hari kemudian tiketnya dibuka kembali dan membawa ekonomi modifikasi new generation. Rintangan tidak selesai di situ saja. Ekonomi modifikasi new generation yang harusnya di Mutiara Timur ini tidak jadi. Jadinya membawa ekonomi Kemenhub semua. Wah, nasib sekali kereta api Mutiara Timur sekarang, teman-teman. Sudah jarang jalan, jadi kereta api fakultatif, kelasnya downgrade full ekonomi. Ya, semoga saja Mutiara Timur ini ditambah kelas eksekutif ya minimal. Interior dari kereta ekonomi Kemenhub, total kapasitas 80 penumpang dan formasi kursi 2 di kanan 2 di kiri hadap-hadapan. Ini kursi tegak dan adu dengkul ya, meskipun agak longgar sih, tidak terlalu adu dengkul, tapi ini tidak sesuai yang diinformasikan di KAI 121 ya, teman-teman. Sangat disayangkan. Fasilitasnya di sini ada gorden, di sini ada tatakan meja untuk menaruh HP atau barang-barang kecil, di bawahnya ada colokan listrik untuk mengecas HP ataupun laptop, di bawahnya ada gantungan dan tas kresek untuk menyimpan sampah. Di atas ada rak bagasi dan ada PIDS, papan informasi. Oke, teman-teman, kita melintas langsung stasiun Gedangan. Padahal kalau sesuai jadwal di stasiun Gedangan ini kita berhenti untuk silang dengan kereta api Logawa.
Tapi ini melintas langsung, dan berarti silangnya itu di stasiun Sidoarjo. Berarti kereta api Logawa itu ditahan lumayan lama di Sidoarjo, teman-teman. Oke teman-teman, pada pukul 9.39 kereta api Mutiara Timur tiba di stasiun Sidoarjo. Di sini bersilang dengan kereta api Logawa dengan rute dari stasiun Jember tujuan Purwokerto. Logawa ini melayani kelas ekonomi dan bisnis. Ekonominya 106 tempat duduk ada pada depan. Dan Mutiara Timur ini ekonomi Kemenhub, sama-sama ada pada depan, tapi kastanya lebih tinggi. Tapi Mutiara Timur ini full ekonomi teman-teman. Kalau Logawa itu masih mending ada kelas bisnisnya. Wah, sangat disayangkan ya Mutiara Timur ya. Nah, bisa teman-teman lihat ini kondisi di ekonomi 6 lumayan longgar ya, sedikit penumpang. Tapi kalau kita lihat di ekonomi 7 atau ekonomi 1 itu sama saja. Ini ramai penumpang teman. Tadi banyak penumpang itu semuanya, hampir semua itu naik di ekonomi 7 atau 1. Karena memang di ekonomi 1 dan 7 itu subkelas yang termurah teman. Mungkin penumpang tidak tahu ya, kalau subkelas itu khusus di Mutiara Timur yang saat ini aja itu menjadi pembeda kelas. Nah, mari kita lihat, ini lebih rame. Loh, lebih rame. Dan bisa teman lihat juga, tadi saya ngecek di KAI Akses, ekonomi 1 dan ekonomi 7 itu full. Tapi untuk di ekonomi 2 sampai 6 ini longgar, terutama di ekonomi 5 dan 6 ini longgar, teman. Karena penumpang itu tidak tahu bedanya harga di Mutiara Timur ini. Ternyata mempengaruhi jenis kereta yang dibawa. Tapi sama aja sih, ini ujung-ujungnya sama-sama ada pada depan ya. Ya, sangat disayangkan sekali. Nah teman-teman, ternyata kereta api Mutiara Timur ini berhenti di Sidoarjo lumayan lama. Bahkan lama banget. Berangkat jam 9.52. Yang artinya berhenti di Sidoarjo 13 menit. Wow. Dan ini yang diberangkatkan dulu adalah kereta api Logawa teman-teman. Mari kita saksikan ya. Dengan kelas ekonomi dan bisnis. Nah, ini kelas bisnisnya teman-teman. Dulu Mutiara Timur juga melayani bisnis. Nah, dan di jalur 4 ini ada kereta komuter Jenggala teman-teman. Oh bukan sih, ini kereta komuter lain Sindro dari stasiun Sidoarjo tujuan Indro di Gresik. Oh ya, kereta api Mutiara Timur ini kayaknya berjalan karena inisiatif dari Daop 8 teman-teman. Karena untuk rangkaiannya, kalau sesuai ya ekonomi modifikasi New Generation itu pakai Dipo Sidotopo, yang modifikasinya sepaket dengan kereta modifikasi New Generation Gaya Baru Malam Selatan. Nah, kereta yang dimodifikasi untuk Gaya Baru Malam Selatan itu ada 16 kereta, tapi yang sudah selesai cuma 8 kereta aja. Itu dipakai semua di Gaya Baru Malam Selatan. Untuk sisanya 8 kereta lagi masih belum selesai dimodifikasi. Entah ini agak terlambat ya, sehingga Mutiara Timur menjadi korban tidak sesuai kelas, tidak sesuai di akses, dan tidak sesuai yang dipromosikan di sosial media KAI 121. Oke teman-teman, pada pukul 10.16 kereta api Mutiara Timur tiba di stasiun Bangil. Di sini kalau sesuai jadwal, Mutiara Timur akan bersilang dengan kereta api komuter lain Supas dari stasiun Pasuruan
tujuan akhir Surabaya Kota. Tapi ini komuter Supas masih belum masuk teman-teman, masih belum kelihatan. Berarti Mutiara Timur ini yang ngalah teman-teman, nunggu komuternya masuk. Ya beginilah kereta api fakultatif teman-teman, tidak memandang kelas. Kereta api Mutiara Timur loh, yang dulunya ini kereta bendera, kereta unggulan Daup 9. Tapi sekarang nyatanya ngalah dengan kereta api lokal. Nah teman-teman, di stasiun Bangil ini terdapat satu lokomotif. Lokomotif ini merupakan lokomotif dari stasiun Malang Kota Lama, didatangkan khusus untuk menjemput rangkaian kereta api Tawang Alun. Jadi di sini di Daup 8 tidak boleh kereta api penumpang berjalan long haul, sehingga di stasiun Bangil ini ditambahkan satu lokomotif agar Tawang Alun dari Bangil ke Malang itu menggunakan lokomotif dengan posisi SH atau ujung pendek. Lalu di sini terdapat kereta penolong teman-teman, gerbong penolong milik Dipo Jember dan memakai livery yang langka ini teman-teman. Ganti livery ini memakai livery rescue. Wah keren ya, dan kelihatannya masih kinclong, bersih banget. Nah teman-teman, ini dia kereta api komuter lain Supas masuk stasiun Bangil. Komuter lain Supas sekarang lokomotifnya pakai CC 206 ya. Wah sangar gitu loh, lokalan, jarak dekat 206. Nah kereta api Supas ini pakai 206 karena adanya aturan tidak boleh long haul ya, tidak boleh lokomotif posisi long haul. Jadi ini memakai lokomotif yang 2 kabin. Nah kereta api komuter lain Supas ini menggunakan ekonomi Kemenhub teman-teman, sama seperti yang digunakan kereta api Mutiara Timur. Bahkan sarana Mutiara Timur yang saya naiki ekonomi 6 ini merupakan tipe SDT yang biasa dipakai di kereta api komuter lain Supas dan rangkaian darurat komuter lain Sindro. Sarana khusus lokal teman-teman. Selamat pagi bagi yang kami hormati. Sesaat lagi kereta api Mutiara Timur akan tiba di stasiun Pasuruan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Pasuruan, kami persilakan Anda untuk segera mempersiapkan diri. Oke teman-teman, pada pukul 10.43 tepat waktu kereta api Mutiara Timur telah tiba di stasiun Pasuruan. Di sini kereta api Mutiara Timur berhenti kurang lebih 9 menit karena untuk menunggu bersilang dengan kereta api Tawang Alun. Wah, ini sudah kalah silang dengan komuter lain lokalan. Sekarang di Pasuruan, jarak 1 petak sudah ngalah lagi dengan kereta api Tawang Alun, kereta api jarak menengah yang disubsidi, teman-teman. Nah, teman-teman, ini dia yang saya naiki, ekonomi Kemenhub milik Dipo Sidotopo. Nah, ekonomi Kemenhub milik Dipo Sidotopo ini dipisah menjadi 2 ya. Yang pertama itu dikhususkan untuk gaya baru Malam Selatan yang saat itu masih menggunakan Kemenhub sebelum ganti New Generation. Nah yang kedua ini Kemenhub yang khusus kereta lokal teman-teman, khusus komuter lain Supas ataupun kereta rangkaian darurat komuter Sindro. Nah yang di bawah Mutiara Timur ini yang milik lokal teman-teman. Jadi ya seperti itulah. Tadi saya rasain selama perjalanan, guncangannya lumayan, AC-nya tidak terlalu terasa, sangat disayangkan. Kereta api Mutiara Timur loh, pakai sarana lokal. Dan ini kereta api Tawang Alun sudah persiapan masuk stasiun Pasuruan, masuk jalur 1. Oke teman-teman, ini dia kereta api Tawang Alun masuk stasiun Pasuruan. Tawang Alun ini nanti di stasiun Bangil ditambahkan 1 lokomotif yang tadi sudah stabling ya. Ditambahkan 1 lokomotif sehingga dari Bangil ke Malang Kota Lama itu jalan 2 lokomotif. Lokomotif yang depan yang nanti di situ ujung pendek dan yang ini ujung panjang LH. Oke teman-teman, ternyata yang berangkat duluan adalah kereta api Tawang Alun
diberangkatkan menuju stasiun Bangil dan tujuan akhir stasiun Malang Kota Lama. Nah teman-teman, suhunya panas banget teman-teman, 32,7 derajat Celcius. Padahal ini di ekonomi 6 tergolong sepi loh, tidak banyak penumpang. Nah, tergolong sepi, tapi ini panas banget asli. AC-nya ini udah mandi teman-teman, tidak terlalu dingin AC-nya teman. Ini sarana milik komuter sih, memang untuk komuter ini harganya murah. Sekarang malah dipakai Mutiara Timur yang harganya untuk full trip 230.000. Ya ampun, panas. Oke teman-teman, kereta api Mutiara Timur baru saja melintas di stasiun Bayuman dan sebentar lagi tiba di tujuan saya, yaitu stasiun Probolinggo, kurang lebih 10 menit lagi. Dan oke, untuk kesimpulan naik kereta api Mutiara Timur kali ini untuk ekonomi 2-6 aslinya itu menggunakan ekonomi modifikasi New Generation, tapi sekarang berganti menjadi ekonomi Kemenhub, kapasitas 80 penumpang, kursi long seat dan hadap-hadapan. Nah, sarana yang diambil ini milik kereta lokal teman-teman, lokal di Daup 8, biasa digunakan di kereta api komuter lain Supas ataupun rangkaian darurat komuter Sindro. Ini selama perjalanan guncangannya parah teman-teman, kerasa banget, peredam suara juga jelek, dan AC-nya ini tidak kerasa teman, tidak kuat. Padahal di sini tidak banyak penumpang, masih tergolong longgar teman-teman. Di termometer saya lihat suhunya itu tertinggi 32 derajat. Mutiara Timur loh yang dulunya merupakan kereta api kebanggaan, kereta bendera, sekarang rangkaiannya seperti ini. Ya ini masih untung sih Mutiara Timur bisa jalan teman-teman, bisa dapat jatah rangkaian meskipun rangkaian dari kereta lokal, kereta komuter. Dan untuk okupansi penumpang kereta api Mutiara Timur di hari pertama berjalan ini menurutku rame ya, tergolong rame. Ekonomi 1 dan 7 itu full, ekonomi 2-6 ini tergolong rame lah. Dan bahkan ada penumpang dari luar negeri juga, penumpang bule. Mungkin penumpang tersebut turun di Probolinggo ya, biasanya segitu. Bule-bule itu turun di Probolinggo untuk menuju ke
Gunung Bromo, wisata Gunung Bromo. Oke, ini pengumuman persiapan masuk stasiun Probolinggo, tujuan saya. Oke lah, mari kita siap-siap terlebih dahulu. Kereta sampai kereta benar-benar berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Persiapan stasiun Probolinggo. Oke, pada pukul 11.23 kereta api Mutiara Timur tiba di stasiun Probolinggo. Di sini di stasiun Probolinggo kereta api Mutiara Timur bersilang dengan kereta api Sri Tanjung dari stasiun Ketapang tujuan akhir stasiun Lempuyangan. Alhamdulillah tiba di stasiun Probolinggo, teman-teman. Ini rangkaiannya ekonomi 4. Oh, Depo Ketapang, teman. Ini cadangannya kereta api Blambangan Express. Depo Ketapang. Untuk kereta makan menggunakan kereta makan kelas eksekutif milik Depo Ketapang juga. Cadangan kereta api Blambangan Express. Ekonomi 3 K301224 Depo Indo SDT milik lokalan ini, teman-teman. Sama seperti yang saya naiki tadi, milik kereta api komuter Supas dan rangkaian darurat Indro. Ekonomi 2 K301222 SDT juga Sidotopo milik lokalan, teman-teman. Ya, sangat disayangkan. Ekonomi 1, nah ini yang sesuai, teman-teman. Ekonomi Kemenhub yang difabel milik Depo Solo. Biasa digunakan oleh kereta api Joglo Semarkerto maupun Jaka Tingkir. Lalu kereta pembangkit sebagai genset untuk menghidupi kelistrikan kereta. Oke, teman-teman, ini saya pindah ke PJL 195 Timur Stasiun Probolinggo untuk merekam keberangkatan kereta api Mutiara Timur. Jalur 2 Sri Tanjung sudah berangkat. Dan ini Mutiara Timur diberangkatkan dari stasiun Probolinggo. Nah, ini berangkat dari jalur 1. Ini mengingatkan saya, teman-teman, dulu. Kayaknya dari dulu Mutiara Timur kalau silang dengan Sri Tanjung itu mesti di Probolinggo. Dan Mutiara Timurnya mesti di jalur 1. Asli, ini nostalgia banget, teman-teman. Nostalgia saat saya masih kecil, saat Mutiara Timur masih bisnis eksekutif. Sekarang jalan kembali, tapi kelasnya full ekonomi. Oke, ini berangkat. Oke, teman-teman, kereta api Mutiara Timur sudah berangkat dari stasiun Probolinggo. Dan sekian untuk video kali ini, trip naik Mutiara Timur dari stasiun Surabaya Pasar Turi ke Probolinggo dengan rangkaian full ekonomi Kemenhub. Oke lah, teman-teman, sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.